Halo teman-teman, kembali ke tutorial untuk SPT orang pribadi tahunan 2025 di Kotex ya. Ini ada hantu nih, ada hantu bernama Lebih Bayar LB ya, LB SPTOP 2025 yang menghantui banyak orang, termasuk para karyawan, bahkan PNS. Katanya sudah di-warning oleh bos besar ya, supaya tidak ada LB di SPT tahunan. Nah, LB ini muncul gara-gara apa? Gara-gara kredit pajak melebihi dari pajak yang seharusnya dibayar. Oke? Kredit pajak itu apa? Kredit pajak itu adalah PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, ya. Kredit pajak ini yang sudah dibayarkan ataupun dipotong oleh pihak lain lebih besar nilainya daripada pajak yang seharusnya kita bayar di hitungan normal. Terjadilah lebih bayar atau LB ya. LB cuma ada dua cara. Cara pertama adalah minta dikembalikan, di mana orang takut ya kalau dikembalikan, takut diperiksa dan sebagainya. Cara kedua adalah SPT itu dipaksa supaya tidak LB. Oke? Nah, cara untuk memaksa tidak LB ada dua cara lagi. Cara pertama adalah membuang sebagian bukti potongnya, kita tidak mengkreditkan sebagian, di mana cara ini sudah tidak bisa dilakukan di Cortex, karena Cortex itu bukti potong tidak bisa dihapus. Cara kedua adalah terpaksa menambah penghasilan dalam negeri lainnya supaya tidak menjadi kurang bayar. Tidak menjadi lebih bayar ya, supaya SPT menjadi nihil atau minimal ada kurang bayar. Oke? Dan teman-teman nggak usah komplain. Ini sesuatu yang tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu jadi masalah dan cukup dibikin KB aja gitu loh, dibikin kurang bayar dikit aja gitu. Lu nggak usah komplain. Ya kalau mau komplain ke pengadilan ya. Nggak usah komplain kemana-mana gitu. Karena memang sistem Cortex seperti itu. Sistem Cortex itu memaksa kita untuk mengkreditkan semua bukti potong. Dan sistem Cortex memaksa kita untuk kalau lu berani, silakan lu minta restitusi. Gue periksa lu. Nah kira-kira gitu ya konsepnya si oknum-oknum di kantor pusat DJP ini ya. Tapi itu kan cerita negeri Konoha teman-teman ya. Dan itu menurut keyakinan gue. Oke, kita kembali ke Cortex-nya gua. Ini kita akan lihat konsep SPT. Oke, kan ini konsep SPT gue ini. Oke, di sini ada bukti potong nih ya, ada bukti potong. Nah, dan penghasilan gue kecil nih. Penghasilan gue kecil masih di bawah PTKP dong. Nah, kalau penghasilan gue kecil di bawah PTKP dengan bukti potong ini, maka SPT gue akan muncul lebih bayar. Oke, lebih bayar dong. Nah, sekarang kan kita mau menghindari LB. Oke, kalau gue sih gue punya prinsip SPT tahunan tidak boleh LB. Haram LB ya. Jadi hantu ini mesti kita usir jauh-jauh ya. Tidak boleh ada hantu bernama LB di dalam SPT tahunan kita. Jadi gue punya prinsip gue akan paksakan jadi kurang bayar atau minimal nihil. Oke. Nah, ini nanti akan muncul di induk. Ini akan muncul di induk. Nanti di induk itu akan muncul mana dia LB-nya? Ini nih, di sini ya. Nanti di sini akan muncul lebih atau kurang bayar. Oke. Karena di sini ada kredit pajak yang lebih gitu ya. Cuma di sini belum muncul karena kita belum simpan konsep konsep kayaknya ya. Kita kembali ke L1, kita klik simpan konsep. Jangan klik bayar ya. Kalau klik bayar lapor ini sekalian lapor teman-teman ya. Klik simpan konsep. Ya, kok ada kesalahan? Coba lagi atau hubungi tim pendukung jika masalah berlanjut. Aduh, Cortex. Purbaya. Terjadi kesalahan sistem, tim kami telah diberitahu. Silakan coba lagi nanti atau hubungi tim dukungan jika masalah berlanjut. Tim dukungan mana yang mau dihubungi? Ini kantor KPP ya bingung. Coba kita ulang ya, kita ulang simpan konsep. Klik lagi ya. Apa? Ini apa? Ini. Capek dah si Purbaya. Gimana nih Surya Utomo nih? Masih aman-aman aja dia, nggak diperiksa mengenai konteks ya. Si Mulyani udah kabur, udah ke Bill Gates tuh ya. Pindah ke Bill Gates malah ketahuan ada Epstein Files. Oke, oke. Jadi induk belum muncul nih. Kenapa nih? Apa yang error di sini? Ini simpan konsep. Oke, sepertinya dia minta lu untuk klik di sini ya. Jadi sementara gua akan klik, tetapi teman-teman ini seharusnya lu nggak usah klik di sini ya. Lu harus beresin dulu di Google Sheet Anda, baru Anda kembali ke sini untuk mengisi ini. Oke, kita coba isi dulu deh. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan pekerjaan? Jawabannya yes. Yeay, apa ini error ini? Apa ini error? Apa ini? Aduh. Oke, kita kembali dari atas. Dari atas nih ya. Kita klik tiga-tiganya. Oke.
Kemudian ini kita klik yes, dari pekerjaan ya. Nah, ini otomatis muncul nih, 13 juta ini muncul teman-teman ya. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha? Jawabannya yes. Waduh, apa ini? Error lagi nih. Oke, biarin. Apakah Anda termasuk WPOP yang memiliki pendapatan bruto tertentu atau OPPT? Jawabannya iya. Saya termasuk WP orang pribadi yang memiliki pendapatan bruto tertentu yang dikenal PPh final ya. Kalau Anda UMKM PPh final, pilih ini ya, pilih ini. Masih error lagi, buset dah, banyak banget errornya nih. Eh, oke, kita kembali ke sini dulu buat teman-teman supaya bisa lebih mudah. Kita masukin dulu ini ya. Kita simpen dulu. Lanjut. Apakah Anda menggunakan norma? Kalau saya, silakan pilih. Ini apa nih? Nah ini, jadi ceritanya banyak orang yang tidak mencetak surat norma di tahun 2025 itu nggak bisa pilih ini. Jadi dia tidak bisa pilih ini sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan bebasnya. Oke, nanti kita bikin video terpisah mengenai itu ya. Dengan begitu maka lu terpaksa seluruh penghasilan bruto lu masuk ke penghasilan negeri dalam negeri lainnya ya. Tidak bisa pakai NPPN. Cuman nih dia masih muter karena dia masih nyari nih. Dulu si Awan ini sudah cetak belum ya NPPN ya? Dan nyari dulu nih di database ini kan tolol banget nih cara begini ya. Penghasilan itu dari usaha atau pekerjaan bebas, ini masih nol. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jawabannya yes. Error lagi. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Gua tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Perhitungan pajak terhutang. Nah, di sini nih, muncul nih pajak terhutang. Apakah terdapat pengurang penghasilan kompensasi? Jawabannya tidak. Waduh, error terus. Aduh, kemudian PTKP. PTKP gue pilih TK0. Oke, karena belum menikah dan tidak ada tanggungan. Kemudian PKP-nya adalah nol ya. Nah, PPh terhutangnya nol nih kan, PPh terhutang nol. Tetapi ketika PPh terhutang nol, ketika lo mengisi kredit pajak nih ya, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau pihak lain, lo klik iya kan? Begitu lo klik iya, dia muncul nih angka yang dipotong tadi tuh oleh perusahaan-perusahaan lain itu ya. Kemudian angsuran PPh 25 tidak ada, nol. Nah, ini tidak bisa dipilih nih ya. PPh 25 tidak bisa diedit manual. Artinya dia memaksa kita untuk mengkreditkan seluruh PPh 25 kita. Oke, STP-nya tidak ada. Apakah Anda menerima pengembalian pengurangan, eee, yang telah dikreditkan? Nggak ada, tidak. Oke. Nah, kita klik PPh kurang bayarnya. Nah, muncul minus, teman-teman, muncul, minus ini adalah lebih bayar ya, muncul LB. Oke. Apakah terdapat surat keputusan persetujuan penggunaan bla bla, tidak ada. Kemudian PPh yang harus dibayar adalah minus, teman-teman. Minus ini artinya LB. LB itu, ya itu LB ya. LB itu ada 2 kemungkinan, lu mau dikembalikan uangnya, atau lu paksakan supaya tidak LB. Oke, kalau lu kembalikan ya lu namanya cari gara-gara ya. Itu namanya nantangin nantangin DJP untuk diperiksa. Pembetulan. Oke, diisi jika pembetulan, ya kan gue tidak pembetulan. Oke. Permohonan pengembalian PPh LB jika LB ya. Nah, lu isi nih nomor rekening lu. Isi nomor rekening kalau LB ya kan. Jadi pengembalian itu, hanya ada satu pilihan di sini nih, dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Jadi kalau nilainya kecil itu nggak diperiksa, katanya gitu. Jadi langsung ya, lu tinggal isi nomor rekening di sini, ini apa nih, pilih nomor rekening. Oh, ada Bank Permata. Oke, jadi lu akan disuruh pilih rekening yang hanya tersedia di sistem ya, padahal gue sudah tidak punya Bank Permata ini. Oke. Nah, sekarang angsuran PP25 tahun berikutnya, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar angsuran PP25 tahun berikutnya? Jawabannya tidak ya, supaya Anda tidak muncul PP25. Oke, jadi sekarang kita mau ngebarisin LB dulu nih. Hantu bernama LB ini mau kita buang. Oke, cara gimana? Caranya adalah lu mesti kembali ke lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya. Yang ini nih, yang ini nih. Yang B ya, bagian B sini. Nah, ini nih, di sini. Oke, gue tinggal klik tambah, gue tinggal pilih kodenya, apa kodenya kok tidak muncul kodenya? Oke, kacau nih. Mestinya muncul dong, ya Pak DJP. Tambah. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Kacau. Oke, kalau gitu gue masukin di sini ya. Jadi kalau nggak di sini ya di A sama aja sebenarnya ya. Wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib mengisi lampiran 3B
Tapi nggak ada tombol tambah di sini, nggak ada tombol tambah di sini. Oh, cuma gitu doang? Ya udah nggak apa-apa, pakai asuransi ya, gue tuh apa ini nama TKU? Nama TKU gue nggak tahu apa, pelajaran bruto, kita isi aja, 100 juta, kemudian normanya 50%, kalau gue kan. Penghasilan netonya berapa? 50 juta. Cuma 50 juta masih belum masuk nih. Ini tambah nggak bisa di sini nih, mesti di sini mestinya ya. Tapi nggak apa-apa, kalau lu klik 50 juta, coba simpan konsep ya. Aduh, failure 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 semua. Apa yang salah? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Kita simpan konsep, kita lihat ini L3B, kita kembali ke induk. Nah, kita kembali ke induk, penghasilannya masih belum update di sini ya, masih belum update karena tadi masih ada failure, masih error. Kita kembali ke lampiran penuh ranjau ini SPTOP ini ya, banyak ranjau, masih dibenerin ini. Oke, simpan konsep nggak bisa tadi, tadi itu masih gagal simpan konsep. Hmm. Oke, kembali ke A, kita kembali ke B, kita tambah, nggak bisa tambah ini. Apa ini begini? Simpan konsep, nggak bisa, ya udahlah. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Masih error, penuh dengan error, Cortex ini, kacau. Jadi intinya teman-teman perlu menambahkan penghasilan dalam negeri lainnya, supaya di sini tidak LB, ya. Nanti penghasilan dalam negeri itu akan tercampur kepada ini, campur ke sini nih, tercampur ke sini, semua penghasilan-penghasilan negeri lainnya itu campur ke sini, nanti pekerjaan bebas campur di sini. Nah, angka itu ditambahkan terus sampai Anda tidak LB di sini ya, sampai LB ini hilang. Udah gitu. Nanti kan mungkin jadi kurang bayar. Begitu jadi kurang bayar, ya lu tinggal bayar aja, gitu teman-teman ya. Jadi menurut gua nggak usah pusing lah begitu ya. Kalau lu mau minta kembalikan boleh, cuman gua punya mazhab kalau kita minta kembalikan tuh sama aja nantangin diperiksa gitu ya. Kalau diperiksa tuh ngabisin waktu, tenaga, dan uang dan sebagainya. Demi demi uang kecil nggak usah lah. Kalau uangnya gede sih boleh lu minta kembalikan, kalau uang kecil nggak usah lah. Jadi teman-teman seperti itu. Intinya kalau ada muncul LB di SPT tahunan, hantu ini harus kita buang ya dengan cara menambah penghasilan di penghasilan dalam negeri lainnya. Dan tidak bisa dengan membuang sebagian kredit pajak. Tidak bisa juga membuang PPh 25 karena semua kredit pajak di sistem Kotes ini dipaksa untuk dikreditkan. Ya seperti itu, teman-teman ya. Nanti kita JR ke Mahkamah Konstitusi supaya haknya wajib pajak untuk tidak mengkreditkan itu diakomodir. Sekarang masih suka-suka dia aja ya, karena belum digugat ke pengadilan. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu. Thank you.